Superstar, selamat mendengarkan. Baiklah, aku akan ke sana tepat waktu. Isi pesan Marsha kepada Jun. Marsha segera memberikan pesan kepada Louis. Malam ini aku ada janji temu dengan teman. Isi pesan Marsha kepada Louis. Dengan? Tanya Louis singkat. Jun, jawab Marsha singkat juga. Tidak boleh. Jawab Louis singkat, padat dan jelas. Oh, ayolah. Kelak aku pasti akan membutuhkan bantuannya lagi. Dia sudah berbaik hati pernah menyelamatkanku. Dan juga Hana. Isi pesan bujukan Marsha kepada Louis. Dengan berat hati, akhirnya Louis pun mengizinkan Marsha demi bertemu dengan Jun. Baiklah, suami izinkan. Isi pesan balasan Louis. Kau terbaik, puji Marsha. Membaca pesan Marsha yang sedang menggombali dirinya, tentu saja dalam sekejap langsung membuat wajahnya yang sedari tadi berkerut karena masalah bisnis tiba-tiba mencair bagai batu es yang terkena sinar matahari. Marsha menutup pintu taksi yang mengantarkannya ke tempat bertemu dengan Jun. Ini adalah restoran kelas tinggi. Untuk masuk ke sini, kau harus memiliki kartu Black Card VIP keluaran mereka. Untuk mendapatkannya, kau harus menyetorkan uang deposit terlebih dahulu kepada mereka, barulah kau bisa mendapatkan kartu pass itu. Karena itulah, para artis papan atas dan para superstar cenderung senang dengan datang ke tempat ini, karena benar-benar bisa menjaga privasi mereka. Kak Han, manajer utama Jun tengah menunggu Marsha di lobi. Marsha, kau semakin cantik, sapa manajer utama Jun yang setengah melambai lembut tersebut. Kak Han, senang bertemu denganmu lagi. Di mana superstar kita? Tanya Marsha sambil mencari keberadaan Jun. Oh ya Tuhan, kau mengeluarkan suara. Ucap Kak Han dengan terkejut. Suami banyak membantuku berlatih mengeluarkan suara. Ucap Marsha dengan wajah memerah. Suaramu lembut sekali, darling. Kau bisa menjadi teman duet yang keren untuk Jun. Canda Kak Han. Kak Han, aku lapar. Jangan mencandaiku terus. Ucap Marsha sambil tertawa. Iya, ayo, Jun telah menunggumu. Ajak Kak Han. Di dalam ruang VIP, nampak Jun telah duduk manis menunggu Marsha. Marsha menyapa dengan senyum lebar di wajahnya. Tak kusangka, superstar kita memiliki banyak waktu senggang. Ucap Marsha. Hei, aku ini juga manusia biasa loh. Ingin sesekali bermain dengan teman. Ucap Jun seraya mengedipkan matanya kepada Marsha. Baiklah, jika begitu, aku tidak akan sungkan. Aku akan memesan menu yang paling mahal. Ucap Marsha tertawa. Iya, pesanlah sepuasnya. Superstar ini tidak kekurangan uang untuk membayarnya. Balik Jun mencadai Marsha. Mereka mulai memesan makanan dan minuman. Makanan tersaji, mereka semua tidak sungkan untuk memakan semuanya dengan lahap dan dengan hati riang. Bagaimana kabar bisnis perhiasanmu? Tanya Jun. Sangat lancar. Bahkan, baru-baru ini, Sen Jewelry kami menerima pesanan dari sebuah kerajaan. Jawab Marsha. Ah, kau ini memang hebat. Ucap Jun seraya mengacungkan jempolnya. Ayah, temanmu Hana, apakah akhir-akhir ini kau masih berhubungan dengannya? Tanya Jun. Jun menanyakan tentang Hana kepada Marsha. Karena Hana tak kunjung menghubunginya, meski Hana mengetahui nomor ponsel pribadinya. Karena itu, dia memutuskan hari ini meluangkan waktunya hanya untuk mencari tahu tentang kabar Hana. Ya, hanya percakapan biasa saling menanyakan kabar saja. Jawab Marsha. Ada apa? Apa kau tertarik kepadanya? Tanya Marsha penasaran. Ah, itu. Ya, dia gadis yang baik, tapi entahlah. Jawab Jun seraya mengangkat kedua bahunya bingung. Marsha mengerti gemelut yang menghinggapi hati Jun. Superstar yang jatuh cinta pada gadis bisu itu seperti melemahkan kedua kakinya di dunia hiburan. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang akan terus dikorek dalam-dalam oleh netizen penggemar dan juga media. Jun sudah terbiasa, tapi Hana sangat rapuh. Jun khawatir rasanya malah nanti akan menyakiti Hana. Teringat perkataan Louis, Marsha pun mengutipnya. Terkadang,
Pahitnya cinta bisa terasa baik, ucap Marsha. Terkadang kita merasa salah, terkadang kita juga merasa benar. Terkadang tidak harus begitu yakin, hanya saja ikuti kata hatimu, ucap Marsha lagi. Jun menatap Marsha. Terima kasih atas nasihatnya, ucap Jun seraya tersenyum. Kejarlah dia, kau mungkin tidak akan bisa menemukan wanita seperti Hana di kehidupanmu selanjutnya, ucap Marsha seraya mengedipkan matanya. Selesai makan dan bercakap-cakap cukup lama, akhirnya Marsha pun bergegas pulang. Marsha sampai di rumah utama hampir tengah malam. Marsha memasuki kamarnya yang sudah menggelap. Marsha berjalan pelan, takut membangunkan Louis yang nampak sudah tertidur. Marsha berjalan berjinjit menuju ke kamar mandi. Lalu, tiba-tiba lampu yang tadi padam menyala. Selamat malam, Nyonya Liu, ucap Louis dengan suara dingin. Kau pulang terlalu larut. Apakah aku harus menghukum Nyonya Liu? Ucap Louis seraya mendekat kepada Marsha. Ah, tuan muda, aku hanya terlalu asyik menikmati makanannya, jawab Marsha sambil tertawa gugup. Ah, begitu ya, ucap Louis seraya menangkap tubuh Marsha. Jika begitu, aku akan mencoba menikmati makanan yang ada di depanku ini, ucap Louis menyeringai dan membawa masuk Marsha ke dalam kamar mandi. Hei, tuan muda, ucap Marsha terkejut yang dengan tiba-tiba digendong oleh Louis. Di ranjang besar mereka, nampak Marsha bersandar di tubuh Louis dengan napas yang menyeratkan kelelahan di sekujur tubuhnya. Apa setiap kali aku bertemu teman laki-laki, kau akan selalu memberikan hukuman seperti ini lagi? Tanya Marsha. Ya, jika aku rasa diperlukan, jawab Louis dengan sedikit tertawa. Kau ini apakah tidak percaya diri? Tanya Marsha. Ya, aku tidak percaya diri hanya di depanmu saja, jawab Louis. Kau pernah sekali pergi meninggalkanku, dan aku masih takut kau akan pergi meninggalkanku lagi, ucap Louis. Marsha memandangi kedua mata Louis dan terlihat seberkas kesedihan yang mendalam ketika mengucapkan kalimat tersebut. Aku berjanji, di seumur hidupku ini, aku adalah milikmu, janji Marsha. Mendengar perkataan Marsha, dengan seketika saja kedua mata Louis berbinar dalam sekejap. Marsha sudah dalam kukungannya kembali. Louis menindihnya lagi dan mulai mencumbuinya lagi. Sinar matahari pagi menggoda mata Marsha. Dengan masuk perlahan dalam hening, melalui balik tirai putih jendela kamar mereka, Marsha membuka matanya dan melihat ini sudah jam 9 pagi, dan dirinya masih asyik terlelap di ranjangnya. Pria itu benar-benar tidak tahu batas, ucap Marsha yang segera bangkit menuju ke kamar mandinya untuk merapikan dirinya. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.